Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Rayhana dari Rumah Peradaban SNC yang ada di Waikanan. Alamatnya ada di Kampung Empuk Kencana. Saya akan berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Alkisah, dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Namrud. Raja memerintah dengan undang-undang yang tidak bisa dilanggar. Dia hidup dalam kemewahan, tetapi dia belum puas dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Suatu hari, raja bermimpi. Kedudukan dan tahtanya akan terancam. Karena ketakutan, raja pun memerintahkan untuk menghilangkan nyawa semua bayi laki-laki yang baru lahir. Kaum laki-laki dan kaum perempuan dipisahkan selama 1 tahun. Pada saat seperti itu, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihalangi. Ada pasangan suami istri yang akan mempunyai anak. Ayah dari anak itu bernama Tariq bin Nahur. Di saat anak itu lahir, anak itu diberi nama Ibrahim. Kelak dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Ibrahim tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Dia selalu bertanya, siapakah Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta? Ibrahim terus mencari jawaban yang tepat, tetapi dia belum bisa menemukan jawaban yang tepat. Di suatu malam, Ibrahim menatap langit. Dia melihat ada bintang-bintang bertebaran di langit. Dia pun berkata, apakah bintang adalah Tuhanku? Kata Ibrahim, ya, bintang adalah Tuhanku. Ibrahim pun menjawabnya dengan ya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian bintang pun menghilang. Ibrahim pun mengeluh. Berarti bintang bukanlah Tuhanku, kata Ibrahim. Selanjutnya, Ibrahim melihat ada bulan. Bulan yang besar menyinari langit di malam hari yang gelap gulita. Lalu Ibrahim pun berkata, apakah bulan adalah Tuhanku? Kata Ibrahim. Ya, benar, bulan adalah Tuhanku, jawab Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Saat menjelang fajar, bulan pun menghilang. Di keesokan paginya, Ibrahim melihat ada matahari. Dia pun bergumam di dalam hati, apakah matahari adalah Tuhanku? Tanya Nabi Ibrahim. Lagi pula ukurannya lebih besar dari bulan dan bintang. Ya, berarti matahari adalah Tuhanku, jawab Ibrahim diam. Tetapi saat menjelang sore hari, matahari pun terbenam. Lalu Ibrahim pun berkata, berarti matahari bukanlah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Di keesokan harinya, Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tolong tunjukkanlah kuasamu, supaya di dalam hatiku ini tidak ragu, kata Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung dan mencacah daging-daging burung tersebut. Lalu meletakkan daging-daging tersebut di 4 buah bukit. Saat Nabi Ibrahim telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diperintahkan lagi untuk memanggil 4 burung tersebut. Alangkah takjubnya Nabi Ibrahim saat melihat 4 burung-burung tersebut itu datang menuju ke arahnya dengan bentuk yang sempurna. Bunyi burung-burung itu. Lalu Nabi Ibrahim pun berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Nabi Ibrahim. Sekarang tidak ada keraguan lagi di dalam hati Nabi Ibrahim. Dia sudah tahu Tuhan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu tumbuh di lingkungan orang yang menyembah berhala. Tetapi dia tidak mau menyembah berhala karena dia tahu berhala itu hanyalah buatan manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di keesokan harinya, kaum Babilonia sering berpergian setiap 1 tahun sekali. Tetapi Nabi Ibrahim tidak ingin ikut serta dengan mereka. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam berpura-pura sakit. Saat semua orang sedang pergi,
Suasana kota Babilonia sangat sepi. Hanya suara burung berkicauan dan angin yang kencang. Nabi Ibrahim bergegas pergi ke kuil dengan membawa sebuah kapak. Nabi Ibrahim pun langsung bergegas pergi ke kuil dengan berlari. Pintu kuil sengaja dibuat lebih rendah supaya orang yang memasuki kuil itu menunduk. Tetapi beda dengan cara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim malah membelakangi berhala-berhala tersebut. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada patung yang paling besar. "Hei, kamu, berhala yang paling besar, kenapa kamu tidak makan? Hei, jawablah aku," kata Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun mengulangi lagi perkataannya. "Hei, kamu, berhala yang paling besar, kenapa kamu tidak makan sesajian itu?" kata Nabi Ibrahim. Karena tidak ada jawaban sama sekali, Nabi Ibrahim langsung mengeluarkan kapaknya. Dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di kuil itu. Tetapi Nabi Ibrahim sengaja membiarkan berhala yang paling besar dan menaruh kapaknya di berhala yang paling besar itu. Lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkan kuil tersebut. Keesokan harinya, semua orang sudah pulang dari berpergian itu. Lalu ada seseorang yang menemui Raja Namrud. "Wahai Raja Namrud, patung-patung kita telah rusak. Siapakah yang merusak patung-patung kita?" Lalu wajah Raja Namrud pun memerah, matanya ikut memerah. "Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" kata Raja Namrud. "Wahai Raja Namrud, tidak ada orang yang tidak ikut serta kecuali Ibrahim," kata seseorang menimpali. "Panggil Ibrahim sekarang, bawa dia ke sini," kata Raja Namrud memerintahkan anak buahnya. Saat Nabi Ibrahim masuk ke kuil, lalu Raja Namrud pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, "Tidak, lihat itu. Lagi pula kapaknya ada di berhala yang paling besar. Coba kamu tanya kepada Tuhanmu itu." "Mana mungkin, dia tidak bisa bicara," kata Raja Namrud. "Lalu kenapa engkau menyembahnya jika dia tidak bisa bicara?" Raja Namrud terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Raja Namrud pun memerintahkan anak buahnya, "Hei, kalian anak buahku, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak." Saat kayu bakar sudah terkumpul, api pun dinyalakan. Api berkobar sangat besar. Nabi Ibrahim didudukkan di sebuah majelis. Majelis itu semacam ketapel yang sangat besar. Nabi Ibrahim pun dilempar memasuki api. Apa yang terjadi? Selama 50 hari kemudian, api pun padam. Orang-orang berbondong-bondong melihat, jadi apakah tubuh Ibrahim? Ternyata apa yang terjadi? Mata mereka melotot melihat apa yang keluar di situ. Mulut ternganga melihat Nabi Ibrahim keluar dengan selamat dan sehat, tidak cedera sedikit pun. Semua orang terdiam 1000 bahasa. Raja Namrud pun tidak bisa berkata apa-apa. Sebagian dari mereka pun ada yang masuk Islam. Tetapi Raja Namrud pun resah karena dia tahu sebagian dari penduduk negeri Babilonia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Raja Namrud memerintahkan anak buahnya untuk melihat gerak-gerik Nabi Ibrahim. Karena tidak bisa berdakwah dengan bebas, Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk berhijrah ke Syam atau yang sekarang sering disebut Palestina. Di sana Nabi Ibrahim pun mempersunting seorang wanita cantik jelita bernama Sarah. Di Palestina sempat terjadi musim kemarau yang sangat panas. Sampai kebutuhan makanan Nabi Ibrahim, kebutuhan pokok yang lainnya pun sudah habis. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk hijrah ke Mesir. Tetapi Nabi Ibrahim tahu Raja Mesir sangat menyukai wanita yang cantik dan jelita. Tidak peduli wanita itu sudah memiliki suami atau janda.
Dia tetap ingin mempersuntingnya. Jadi, saat Raja Mesir menanyakan Nabi Ibrahim pun berkata, Raja Mesir pun berkata, "Hei, kamu, apakah dia adalah istrimu?" kata Raja Mesir. Tetapi Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan, dia adalah saudariku," kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun disuruh oleh Raja Mesir untuk meninggalkan istana itu, dan Sarah pun diambil oleh Raja Mesir. Alangkah sedihnya Nabi Ibrahim meninggalkan istana itu dan meninggalkan istri tercinta. Nabi Ibrahim sangat sedih meninggalkan Sarah di situ. Dia adalah istri tercinta Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Allah, tolong jagalah Sarah dari Raja Mesir." Doa Nabi Ibrahim alaihi salam pun dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Raja Mesir membebaskan Sarah sebagai hadiah untuk Nabi Ibrahim, dan Raja Mesir pun memberikan Sarah hadiah, yaitu seorang budak bernama Hajar. 80 tahun sudah Nabi Ibrahim belum memiliki keturunan satupun. Jadi istrinya Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menikahi Hajar. Tetapi tetap saja Nabi Ibrahim belum mempunyai keturunan. Jadi Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku seorang keturunan. Jika Engkau memberikan aku seorang keturunan, aku berjanji akan mengorbankan sebuah hartaku yang paling aku cintai dan aku hargai," kata Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun diberikan seorang anak dari Hajar yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim pun sempat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan Hajar dan Ismail. Saat itu perjalanan Nabi Ibrahim disertai oleh malaikat Jibril. Nabi Ibrahim pun sempat menarik tali unta karena melihat ada perkebunan yang subur. Tetapi unta tidak mau berhenti. Unta berhenti di padang pasir yang gersang. Tidak ada apa-apa, hanya ada batu dan pasir. Nah, lalu Ismail dan Bunda Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Ismail dan Bunda Hajar ditinggalkan di padang pasir yang gersang itu. Nabi Ibrahim sedih sekali harus meninggalkan anak tercintanya di sana. Tetapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak bisa menolaknya. Nabi Ibrahim pula sempat bermimpi. Dia harus menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim pun berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, di dalam mimpi aku melihat aku sedang menyembelihmu. Sepertinya mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dahulu aku pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutangku." Lalu apa yang dikatakan Ismail? "Wahai ayahandaku yang tercinta, aku rela engkau menyembelihku karena Allah. Anggaplah aku ini sebagai hambamu yang paling sabar." Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim mendengar jawaban anaknya itu. Padahal anak Nabi Ibrahim itu baru berusia 8 tahun. Ismail pun pernah berpesan, "Wahai ayahku, apakah aku boleh meminta sesuatu?" kata Ismail. "Apa yang engkau minta, wahai anakku?" kata Nabi Ibrahim. "Aku meminta agar kedua kaki dan tanganku diikat oleh tali supaya engkau tidak susah nanti jika menyembelihku, dan tolong tajamkanlah pisaumu supaya aku tidak kesakitan." "Baiklah wahai anakku," kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menatap Nabi Ismail sangat sedih. Ismail kecil. Lalu saat proses penyembelihan, pisau yang sangat tajam itu tidak mempan. Padahal
Lalu Nabi Ibrahim pun berpikir, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ismail? Malaikat Jibril pun turun dari langit. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menguji kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka berdua lulus dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Malaikat Jibril membawakan seekor domba dari surga dan Nabi Ibrahim pun memotong domba itu. Nah, saat seperti itu dinamakan Lebaran Idul Adha. Oleh karena itu, setiap Idul Adha kita dianjurkan untuk memotong kambing, sapi, unta, atau domba. Sekian kisah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.